warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja neraca lajur. Baik, sebelumnya apa sih itu neraca lajur? Neraca lajur adalah lembar kerja yang berisi kolom-kolom untuk mencatat laporan keuangan perusahaan. Untuk neraca lajur ada untuk kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi, serta neraca. Baik, bisa dilihat dari soal di samping. Cara terlebih dahulu adalah dengan menyeimbangkan sisi debit dan kredit. Sisi debit dan kredit neraca saldo dilihat dari asuransi dibayar di muka, beban asuransi, beban gaji, beban iklan, beban lain-lain, beban listrik, beban operasional, dan beban sewa berada pada sisi kredit karena itu merupakan aktiva. Sedangkan hutang bank, hutang usaha, modal dan pendapatan berada pada sisi kredit. Kemudian untuk tambahan di sisi debit ada kas, peralatan, perlengkapan, piutang, dan prive. Untuk beban yang dipertanyakan di samping tersebut ada beban keamanan dan kebersihan. Caranya untuk mendapatkan hasilnya adalah dengan menjumlahkan seluruh akun kredit dan debit. Kemudian kedua hasil tersebut dikurangkan, di mana hasil kredit sebesar 380.184.000 dikurang dengan kredit sebesar 370.598.046 rupiah. Jadi hasilnya adalah 9.585.954 rupiah. Jadi hasil akhir debit dan kredit yaitu 380.184.000 rupiah. Maka mengalami keseimbangan antara sisi debit dan kredit. Selanjutnya, setelah menyelesaikan neraca saldo, maka langkah selanjutnya adalah dengan menyelesaikan jurnal penyesuaian. Dilihat dari soal di samping, data penyelesaian asuransi jatuh tempo sebesar 30%. Jadi asuransi pada neraca saldo yaitu 7.046.000 dikali 30%, maka hasilnya adalah 2.113.800 rupiah. Masuk pada asuransi dibayar di muka berada pada sisi kredit dan beban asuransi berada pada sisi debit. Selanjutnya ada beban sewa sebesar 6.046.000 untuk jangka waktu 3 tahun, maka hasilnya adalah 4.030.667 rupiah. Masuk pada beban sewa berada pada sisi kredit dan sewa dibayar di muka berada pada sisi debit. Kemudian hutang gaji yang belum dibayar sebesar 3.046.000 dimasukkan pada beban gaji yang berada pada sisi debit dan hutang gaji yang berada pada sisi kredit. Kemudian yang terakhir ada perlengkapan yang tersisa sebesar 25%. Maka caranya yaitu 25% dikali dengan perlengkapan pada neraca saldo sebanyak 65.046.000, maka hasilnya adalah 16.261.500. Jadi yang dimasukkan adalah yang sudah terpakai sebanyak 48.784.500. Khususnya untuk perlengkapan berada pada sisi kredit dan beban perlengkapan berada pada sisi debit. Selanjutnya, setelah neraca saldo jurnal penyesuaian, maka langkah selanjutnya adalah neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan pada tabel neraca saldo disesuaikan yaitu angka-angka dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian dipindahkan ke dalam tabel neraca saldo disesuaikan. Ketika jumlah neraca saldo bertemu dengan jumlah jurnal penyesuaian, ketika debit bertemu dengan debit maka ditambah dan debit ketemu dengan kredit maka dikurang. Maka setelah dipindahkan maka ditambah, kemudian dibandingkan apakah antara sisi debit dan kredit seimbang atau tidak.
Baik, setelah diselesaikan 3 tabel tersebut, selanjutnya adalah menyelesaikan tabel laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi, caranya yaitu pendapatan yang berada pada sisi kredit senilai 105.046.000 dan seluruh akun-akun beban dijumlahkan, maka akan mengalami nilai sebanyak 104.821.507 rupiah yang berada di sisi debit. Maka pendapatan tadi yang berada di sisi kredit tidak seimbang dengan sisi debit. Cara untuk menyeimbangkannya yaitu sisi kredit dikurang dengan debit. Sisi kredit 105.046.000 dikurang dengan 104.821.507 rupiah, maka hasilnya adalah 224.413 rupiah. Itu merupakan laba. Kemudian ditambahkan lagi dengan beban keseluruhan, maka hasil keseluruhan dari sisi debit adalah 105.046.000, maka sisi debit dan kredit seimbang. Dan tabel yang terakhir adalah tabel neraca. Seluruh akun yang tidak termasuk pada laporan laba rugi akan dimasukkan pada tabel neraca, termasuk asuransi dibayar di muka, kas, peralatan, perlengkapan, piutang, prive, dan sewa dibayar di muka berada pada sisi debit dan dijumlahkan, maka hasilnya adalah 278.408.413 rupiah. Untuk sisi kredit ada utang usaha, utang bank dengan modal dan dijumlahkan pula, maka hasilnya adalah 278.184.000. Agar seimbang antara sisi debit dengan kredit, maka harus ditambah dengan laba yang tadi berada pada laporan laba rugi, yaitu sebesar 224.413 rupiah. Maka ketika sisi kredit tadi yang ditambahkan dengan laba, maka hasilnya adalah 278.408.413 rupiah. Maka antara sisi debit dengan kredit akan mengalami keseimbangan atau balance. Terima kasih.